Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Jakarta. Saat ini saya berada di ruangan eksklusif atau rumah rakyat di Jabatan Wakil Bupati Dr. Andes Haji Ambo Dalle MSI. Hari ini kami mencoba wawancara eksklusif dengan beliau. Beliau ada di sebelah kanan saya. Assalamualaikum Pak Wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Ini sangat ceria ini. Siap. Apa yang membuat Pak Wakil sangat ceria pada siang hari ini? Saya kira yang pertama, saya mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi wakil Bupati Bone, mendampingi Wambaso 2 periode, dan di tempat-tempat yang lain itu jarang wakil bupatinya itu bisa bertahan sampai dengan 2 periode. Kenapa bisa bertahan? Karena ini tagline-nya adalah pasangan sakinah mawaddah warahmah. Oh, itu tagline-nya? Itu tagline-nya. Pasangan sakinah mawaddah warahmah. Mengapa memakai pasangan suami istri? Karena dari awal bupati dan wakil bupati itu menurut undang-undang itu berpasangan. Sama dengan kalau dalam agama itu suami dan istri itu berpasangan. Nah, untuk mewujudkan masyarakat lebih sejahtera, maka bupati wakil bupati ini harus mewujudkan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah dalam menjalankan amanah pemerintahan, dalam menjalankan amanah rakyat. Pak Wakil, Anda adalah dedengkot politisi senior di Kabupaten Bone dan Anda lah jargon-jargonnya bahkan harimaunya legislatif di DPR. Mengapa Anda tidak berkiprah saja di DPR? Mengapa ingin memilih ke eksekutif? Jadi begini, dulu pengalaman saya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bone selama 5 periode. Dan waktu 5 periode. Masya Allah. Dan waktu itu saya syukuri tahun 2013 saya diajak oleh Pak Andi Pasar. Nah, waktu itu saya ketua DPR. Pak Ketua, saya masih mau maju 2013, tapi kita berpasangan. Saya respon itu dan alhamdulillah 2013 terwujudlah itu, beliau terpilih menjadi bupati dan saya menjadi wakil bupati. 2013 sampai dengan 2018. Ya. Ketika 2013-2018 menjadi pasangan mawaddah warahmah, kenapa enggak mencoba memilih berkompetisi ketika 2018? Nah, itulah kesyukuran kami bahwa yang namanya komitmen tidak boleh ingkar janji. Saya memang niatkan pertama, kalau Wambaso masih menginginkan saya periode kedua, maka saya akan mengawal sampai dengan periode kedua. Berarti itu komitmen awal saya dari periode pertama. Pasangan mawaddah warahmah ini seolah-olah Pak Wakil itu adalah istri, suami adalah bupati. Berarti mereka ingin melanggengkan sampai 2 periode. Makanya di periode pertama itu saya juga punya tagline yang biasa orang nyanyikan, kemesraan tidak boleh cepat berlalu. Jadi kemesraan dipelihara sampai dengan 2 periode, bahkan kalau perlu seterusnya. Sekiranya ada periode ketiga, periode keempat, berarti nggak ingin berpisah? Nggak ingin berpisah. Kenapa setia sekali? Apa yang membuat? Saya kira begini, kesetiaan saya itu adalah komitmen kebersamaan. Karena kekerabatan, persahabatan itu di atas dari segala-galanya. Tapi kalau Pak Wakil menjadi nomor 1, beliau tergeser, kan Pak Wakil yang lebih dihormati daripada bupati. Jadi saya kira begini, itu semua adalah skenario Allah. Kalau Allah menskenariokan saya harus menjadi 01 di Bone, saya kira itu pun kita bisa terima. Nah, tapi kan sekarang ini yang kita harus menyelesaikan dulu tugas dengan baik. Itu yang menjadi target kami. Iya, kami memonitor juga sebagai politisi, juga sebagai eksekutif. Tapi kenapa masih lebih prioritas untuk penyelesaian masa jabatan akhir ini? Kenapa nggak pergi kampanye diam-diam saja? Nah, jadi begini, saya kira begini. Saya memang sudah memiliki komitmen bahwa saya akan mengakhiri tugas ini dengan baik. Dan itulah yang, tetapi nanti setelah saya mengakhiri tanggal 26 September, pasti saya fokus lagi untuk di legislatif. Karena tagline saya sekarang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan pengabdian tanpa batas. Melanjutkan pengabdian tanpa batas. Sebelum kami masuk, saya melihat membuat kami juga bergetar karena Ka'bah. Ada lambang Ka'bah, dulu kan gambar beringin. Boleh dong diceritakan mengapa dari beringin ke Ka'bah? Jadi begini ceritanya, saya tidak pernah sedikit pun ada rasa tidak
ketidaknyamanan di Partai Golkar, termasuk apalagi rasa kebencian. Ya. Saya kepindahan saya dari Beringin ke Ka'bah, Ya. itu istilah saya adalah hijrah. Hijrah itu sunnah Rasul. Masya Allah. Kenapa saya hijrah? Karena di Partai Golkar itu lebih saya terbuka. Ya. Pak Bupati mau maju calon DPR RI. Oh. Pak Haji Andi Muhammad Nurdin Halid juga mau maju. Ya. Ini adalah saudara saya, sahabat saya. Saya tidak mungkin mau berkompetisi secara internal di situ. Kemudian di provinsi Boleh saya juga potong? ada anaknya Pak Bupati. Boleh saya potong? Kenapa selalu harus lebih mengalah demi untuk kepentingan mereka? Ini kan kalau Bapak sebagai wakil menjadi number one lebih cepat, kenapa harus menunda? Saya punya prinsip persaudaraan, kekerabatan dan persahabatan di atas. Mungkin juga bisa cita-cita saya tercapai dengan tidak melakukan yang seperti itu, bersaing secara internal Bersaing di Partai secara Golkar. internal. Oleh karena itu saya mencari zona aman. Keputusan saya waktu itu melakukan umrah di Tanah Suci adalah hijrah ke Partai Ka'bah. Kalau boleh saya tahu Pak Wakil, apa yang membuat Pak Wakil lebih mengedepankan mereka kalau tetap berada di Beringin berkompetisi yang sehat? Mengapa Pak Wakil nggak di situ saja? Karena ini Beringin kan yang paling besar legislatifnya di DPRD. Ya betul, tetapi dalam hitungan-hitungan matematika politik dengan perhitungan kursi sekarang ini, itu lebih banyak diuntungkan partai kecil. Partai besar itu agak kurang diuntungkan dengan perhitungan kursi yang ada sekarang. Saya paham itu karena saya sudah puluhan tahun di partai politik. Oleh karena itu supaya cita-cita saya bisa terwujud, pilihannya adalah hijrah ke Partai Ka'bah. Ketika hijrah dari Beringin ke Partai Ka'bah, lalu Allah menghendaki 2024 menjadi legislatif dan juga menjadi eksekutif 01 di Boni. Kira-kira apa tidak meninggalkan Beringin? Semua stakeholder yang dari 27 kecamatan, orang Ka'bah semua yang dipasang. Tidak begitu Pak Wakil? Jadi saya kira tidak. Saya terus terang di tempat ini mau menyampaikan kepada masyarakat, terutama sahabat-sahabat saya, kader-kader Partai Golkar yang dulu membantu saya, untuk membuktikan kecintaan saya kepada Partai Golkar. Anak saya masih tetap bertahan di Golkar. Oh, masih di Golkar? Masih di Golkar. Kalau saya berpikir untuk ke Ka'bah semua, tentu anak saya saja bergabung di Ka'bah. Itulah yang kami lakukan. Jadi tadi saya katakan bahwa tidak ada sama sekali rasa kebencian kepada partai ini. Saya hanya ingin melanjutkan pengabdian, tetapi karena di sana ibarat mobil penumpangnya sudah penuh, saya cari mobil lain. Nah sekarang ini masyarakat tidak perlu mempersoalkan warna mobil. Yang penting tujuan kita bisa tercapai. Ya, tapi masyarakat Islam banyak senang ke Ka'bah. Ya, saya kira itu hak dari masyarakat. Pak Wakil, bulan 9 ini Pak Wakil dan Bupati berakhir di masa jabatan. Apa yang dilakukan setelah berakhir kemudian menuju kontestasi untuk legislatif dan eksekutif ke depan? Jadi betul bahwa tanggal 26 September yang akan datang ini, kurang lebih 2 bulan lagi, Pak Bupati dengan saya itu akan mengakhiri masa jabatan. Fokus kami adalah melanjutkan pengabdian, fokus untuk bagaimana saya bisa terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Bupati pasti fokus bagaimana dia bisa terpilih DPR RI melalui jalur Partai Golkar. Tapi kira-kira Pak Wakil memasang kuda-kuda, nanti penjabatnya di Kabupaten Boni orang Pak Wakil atau orang Bupati? Saya siapapun pejabat, saya enjoy. Tidak ada kepentingan dengan pejabat itu. Terserah Mendagri? Ya, terserah Mendagri. Kita serahkan yang punya kewenangan, yang punya hak menentukan siapa. Serius nih Pak Wakil, nggak ada lebih-lebih khusus supaya penjabatnya orangnya Pak Wakil? Tidak ada, saya siapa saja. Karena saya percaya diri, siapapun pejabatnya akan menjalankan aturan perundang-undangan. Sekiranya Pak Wakil duduk di DPRD Provinsi dan mendapatkan suara terbanyak, kemana lagi Pak Wakil? Tetap di DPRD? Saya kira begini, kita tunggu nanti karena saya fokus dulu untuk DPRD, tidak boleh kita berangan-angan terlalu jauh dan tidak boleh mendahului keputusan Allah. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau ada kesempatan, apa salahnya? Kalau ada kesempatan. Artinya tidak menafikan? Tidak menafikan. Tidak menafikan? Tidak. Tapi boleh dong sambil jalan dua-dua program, jalan kampanye legislatif, jalan juga kampanye persiapan eksekutif 01. Jadi begini, saya targetnya begini, lebih masyarakat tahu, kalau Allah menghendaki dan masyarakat memberikan dukungan dan doa kepada saya nanti terpilih dengan suara terbanyak dari seluruh calon anggota DPRD Provinsi,
tentu partai-partai politik berpikir, oh, mungkin ini yang bagus dicalonkan menjadi 01 Bone. Itu pun tentu saya serahkan kepada Allah dan saya serahkan kepada partai-partai. Pilihan itu. Suara-suara sekarang ini sudah banyak mengarah suara ke Pak Wakil. Ya, saya kira itu hak mereka. Hak politik itu adalah hak asasi. Tidak boleh diintervensi. Apa yang membuat Pak Wakil terlalu rendah sekali untuk berbicara? Jadi begini, saya ini adalah pasangan Sakinah Mawaddah Warahmah. Oh, Masya Allah. Tidak mungkin saya bisa berpasangan 2 periode kalau saya tidak merendah, tidak tahu diri. Dan inilah yang terjadi. Karena kalau saya selalu berkompetisi dengan Pak Bupati, tentu saya tidak bisa bertahan sampai 2 periode. Dari legislatif 2013, 2018, dari 5 periode ke belakang, menjadi jargon-jargonnya di legislatif, kemudian menjadi eksekutif 2 periode 10 tahun. Kemudian ingin lagi berkompetisi ke DPRD. Apa yang Pak Wakil Bupati sasar? Kenapa nggak eksekutif? Jadi begini, target saya adalah kami ingin membangun daerah Kabupaten Bone ini menjadi lebih baik di masa datang. Tidak berarti bahwa sekarang tidak baik. Sudah baik, kita mau perbaiki lagi. Dan pengalaman kami, orang yang punya pengalaman itu bisa memperbaiki. Saya kira ke depan niat saya, kami ingin Bone ke depan menjadi lebih baik. Yang tidak berarti bahwa Bone sekarang tidak baik. Karena kalau saya katakan tidak baik, saya bagian dari orang yang harus bertanggung jawab terhadap kelemahan dan kekurangan yang terjadi. Pak Wakil sangat dekat dengan legislatif, sangat dekat dengan apalagi eksekutif, juga yudikatif. Mengapa setiap ada pertemuan yudikatif Pak Wakil yang selalu mewakili Pak Bupati? Apa memang Pak Bupati tidak ada waktu? Nah, jadi begini, tugasnya Wakil Bupati itu mewakili Pak Bupati kalau berhalangan. Dan Pak Bupati itu banyak tugasnya. Tugasnya harus mengikuti rapat di Jakarta, rapat di provinsi, dan etika pemerintahan. Kalau tidak ada bupati, harus wakil bupati dulu. Tapi tidak boleh langsung ke sekda, tidak boleh. Tapi menguntungkan Pak Wakil karena beliau keluar, Pak Wakil butuh suara Bone. Saya begini, diuntungkan dan tidak diuntungkan itu tidak ada tujuan saya ke sana. Yang penting kewajiban saya adalah mewakili Pak Bupati jika Pak Bupati berhalangan. Itu tugas saya. Dan itu saya tidak pernah tawar-tawar. Andai kata ada perang, Pak Bupati tidak ada, saya ikut berperang. Masya Allah. Andai kata, itu kan itu mewakili Bupati, tapi tidak ada perang. Oleh karena itu, saya bersyukur kalau Pak Bupati tidak ada, saya wakili. Pak Wakil, kalau ada rakyat yang menjerit, ada masalah privatnya, kenapa Pak Wakil membuka pintu? Kan nggak berbahaya kalau rakyat seenaknya masuk ke rumah jabatan? Anda, saya kira tidak. Memang kita ini sudah mewakafkan diri untuk rakyat. Oh gitu? Dari awal. Ya, hidup kita ini untuk mengurusi rakyat. Tapi biar di tengah jalan, sehabis sholat Jumat, sholat duhur di masjid-masjid, melayani semua rakyat kecil. Saya kira begini, di samping amanah rakyat, ini adalah karakter seorang pemimpin. Ya, kalau karakter seorang pemimpin itu yang harusnya dimiliki adalah dekat dengan rakyat. Atau bukan karena orang bilang karena jargon politiknya Bone, jadi eksekutifnya tapi lebih cenderung legislatifnya gayanya, bagaimana? Saya kira tidak. Oleh orang boleh berpendapat, tapi saya tidak seperti itu. Oh begitu? Ya. Memang Bupati kita, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, ini Bupati, Wakil Bupati, saya sebut Bupati mudah-mudahan menjadi hidayah, dicatat di lemah pos di langit, di atas langit ke-7, di atas singgasana aras Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau kami wawancara eksklusif. Kami lanjutkan Pak Wakil. Silakan deh, silakan. Pak Wakil, kalau misalnya nanti jadi DPRD, bertaruh dong anggaran untuk digelontorkan ke Bone, betul begitu? Saya target begini, kalau saya diberikan rahmat hidayah dan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan, amin, maka target saya adalah kami ingin berjuang agar bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbesar diberikan kepada Bone. Allahu Akbar. Boleh saya? Alasannya adalah, silakan. Bone ini adalah kabupaten terluas di Sulawesi Selatan. Ya. Yang kedua adalah Bone ini adalah jumlah penduduk nomor 2 dari Makassar. Betul. Sudah hampir mencapai angka 1 juta. Dan pertimbangan itu saya kira pertimbangan yang sangat rasional. Pak Wakil, kalau sudah di DPRD, dana banyak berkutat di DPRD bersama eksekutif gubernur dalam hal ini. Ada berapa bangunan vital di Kabupaten Bone yang kewenangannya di provinsi dan pusat? Terminal Peta Ponggawai, saya juga kaget ternyata bukan. Kemudian bandara,
kemudian ada di pelabuhan Capa Ujung dan pelabuhan Bajoe. Kami pikir itu adalah kewenangan kabupaten. Ternyata kewenangan pusat dan provinsi. Pertanyaan saya, bagaimana mengoptimalisasi anggaran di terminal Peta Ponggawai agar banyak orang yang bekerja dan begitu juga bandara Boyu bisa mendarat? Apa komitmen Pak Wakil? Ya, saya kira rakyat mendukung segera ini, Pak Wakil. Jadi pertama saya menjelaskan dulu regulasi. Ya. Regulasinya itu kalau terminal tipe A Ya, tipe. yang ada di Palaka itu, di Kelurahan Bulu Tempe itu adalah kewenangan Kementerian Perhubungan, ya, bukan profesi, Kementerian Perhubungan, karena tipe A. Oh, iya, iya. Kemudian bandara itu adalah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, Oh, termasuk pelabuhan laut. Tetapi perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pembebasan lahan bandara itu menggunakan APBD Kabupaten Bone. Ya. Memang komitmen begitu, tapi pembangunan terminalnya, landasan pacunya dan sebagainya itu adalah biaya APBN melalui Kementerian Perhubungan. Begitu juga pelabuhan-pelabuhan kita di Tanjung, yang ada di Bajoe, yang ada di Capa Ujung, itu adalah milik pusat. Dan kita akan optimalkan, tentunya kalau Capa Ujung mau maka kita akan membangun jalan yang lebih representatif dengan konstruksi beton, supaya nanti kendaraan itu akan bisa mudah sampai di Capa Ujung. Kalau sekarang ini kan masih ada yang belum konstruksi beton, tapi sudah ada yang begitu. Pak Wakil dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kami lanjutkan Pak Wakil, bahwa kalau jalanan polisi gerakan politiknya Pak Wakil nanti di DPRD untuk gelontorkan anggaran ke Bone, karena kalau mulus jalan dari Sopeng ke Wajo, dari Sopeng ke Bone, dari Wajo ke Bone, dari Sinja ke Bone, aku yakin mau umroh, mau haji, dan termasuk untuk dalam negeri, kami yakin dia tidak akan take off dan landing di Makassar, pasti landing di Bone. Apa upaya nanti kalau duduk di DPR dipercayakan supaya anggaran benar-benar ini jalan mulus dari Sopeng ke Bone, dari Wajo ke Bone, dari Sinja ke Bone. Begitu juga pupuk kalau Capa Ujung nanti terjadi, kalau benar-benar pupuk semua orang Wajo, orang Sinjai, orang Sopeng pasti ambil Bone, bukan ambil Makassar. Tanggapannya? Jadi saya jelaskan dulu, poros Sopeng Bone pertama Pompenuan itu jalan provinsi, kewenangan provinsi. Tapi jalan poros Pompenuan termasuk dari Sengkang ke Bone itu adalah jalan nasional, nasional, kewenangan balai. Insya Allah saya akan perjuangkan untuk jalan provinsi itu menjadi mulus, supaya akses ke jalan nasional itu lebih mudah. Amin, amin. Kemudian khusus bandara, tahun ini insya Allah, mungkin nanti selesai proyeknya Desember atau bulan berapa, tahun depan itu paling lambat Januari sudah mendarat ATR 80 seat. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan itu nanti kami akan perjuangkan melalui wakil-wakil rakyat di pusat, agar runway-nya ini masih diperpanjang lagi, sehingga nanti bukan hanya mendarat ATR tapi bisa mendarat Boeing. Kalau mendarat Boeing saya kira nanti boleh jadi nanti orang yang mau ke Tanah Suci, dia naik pesawat di Bandara Arupalaka, kemudian transit di Makassar, bergabung dengan jamaah haji yang lain, terbang ke Jeddah atau ke Madinah. Dan insya Allah itu bisa terwujud, karena kita punya link, bukan hanya linknya dengan anggota DPR, termasuk juga link yang ada nanti di kementerian-kementerian. Saya optimis Bone ke depan ini 2024 akan menjadi daerah yang diperhitungkan dan menjadi pintu gerbang Sulawesi Selatan bagian timur. Apalagi kalau Bapak Bupatinya ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau itu terwujud, ya tentu lebih banyak kewenangan yang bisa kita kerjakan. Pak Wakil, di balik program yang membuat kita bergembira, ada harapan, ada secerca titisan tangisan dari desa Mapala Ulaweng dan desa Unra. Bandara diperlihatkan akan dibangun begitu besar, tapi jalannya tertutup. Solusinya gimana itu Pak Wakil? Solusinya ada dua. Ya. Yang pertama, kita akan membuat jalan alternatif Mapala Ulaweng dengan Jeling. Oh, Jeling. Sementara kita sudah jembatan sudah mulai dibangun. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya dana, bisa juga membangun jalan melingkar di luar dari area bandara. Dan semua itu bisa terwujud. Pak Wakil, kenapa nggak dibuat saja runway-nya di atas seperti di Soekarno-Hatta, Jakarta, jalanan di bawah dan irigasi di bawah? Kenapa harus melingkar? Yang sekarang konstruksi yang ada itu irigasi di bawah, landasan di atas. Itu yang sekarang.
Kalau jalan belum kita berpikir ke situ, karena kalau dia jalan itu resiko kecelakaannya tinggi. Kira-kira Seperti lintasan kereta api yang ada Ya, di Jakarta betul. dan sebagainya itu. kira-kira Pak Wakil rencana melingkar atau mengkejaling atau ada juga opsi dari Kepala Dinas PU tembus pasar Pacing. Apa kira-kira membuat ide itu karena Pak Wakil banyak keluarganya di utara untuk menguntungkan harga pasar, harga tanah? Saya kira tidak. Kalau itu saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Oh, tidak begitu? Saya adalah orang yang terlibat langsung untuk sosialisasi pembebasan lahan, termasuk pembebasan lahan di Bandara Arupalaka. Saya orang pertama yang melakukan sosialisasi. Jadi tidak ada kepentingan pribadi? Tidak ada. Saya pernah membebaskan lahan politeknik, Oh, ya. politeknik negeri. 1 senti pun saya tidak beli tanah di situ. Masya Allah. Saya orang pertama yang ikut dalam pembebasan lahan untuk kantor DPR. Yakin Tapi nih, saya tidak ada tanah di situ. Pak Wakil yakin nih, satu kaplin pun tidak ada? Tidak ada. Bisa dicek, tidak ada. Luar biasa. Saya, karena memang pikiran saya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingannya masyarakat. Pak Wakil kan nanti punya anak cucu juga, butuh juga bangunan-bangunannya megah, butuh juga kemewahan. Kenapa Pak Wakil nggak memanfaatkan untuk itu? Saya kira begini deh, pengalaman hidup saya itu tidak boleh memberikan penghasilan itu dari rezeki yang tidak halal Masya Allah. kepada anak, supaya anak kita itu berberkah. Saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak saya itu alhamdulillah pendidikannya bagus, berberkah. Karena indikator orang tua dulu itu mengatakan begini, jangan kasih makan anak yang tidak jelas sumbernya. Dan kalau itu yang terjadi maka tidak akan berberkah. Tapi kalau sumbernya jelas, kalau dalam bahasa agama adalah halal, insya Allah anak-anak kita akan berberkah. Ini menusuk sendiri Pak Wakil. Tapi dalam Pak Wakil saya tanya tidak marah. Apakah memang itu sinyalnya ketika dulu menerpa bahkan menjadi berita dunia, dulu pernah sempat penggeledahan dan tidak terbukti, satu-satunya istri wakil bupati dan bupati seluruh Indonesia tidak terbukti. Dulu kalau sudah digeledah pasti ditahan. Apakah memang itu karena kejujuran atau karena memang karena tekanan politik? Saya hakul yakin bahwa apa yang terjadi itu adalah ujian bagi keluarga saya. Ujian. Tapi kalau kita bicara dari agama, bahwa semua ujian itu harus diambil hikmahnya. Alhamdulillah ternyata Tuhan memberikan petunjuk, rahmat, hidayah, bahwa apa yang orang duga, kan itu diduga, patut diduga, dan tidak terbukti. Tidak terbukti. Semua itu karena kuasa Allah. Oh, itu yang membuat Tidak ada kuasa saya. Itu yang membuat Pak Wakil enjoy saja. Ya enjoy saja, saya tidak ada. Tidak akan merasa bahwa ada rival politik yang Tidak ada, saya tidak pernah berpikiran. Selalu saya positif thinking. Oh. Jadi politisi biasanya selalu waspada. Ini Enggak. ini yang mana musuh, yang mana kawan, walaupun satu naungan. Jadi saya punya karakter politik berbeda dengan orang punya. Karakter polisi tidak ada kawan, tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Karakter politik saya tidak ada lawan. Tidak ada Semua lawan. adalah kawan. Semua adalah kawan. Ya, semua. Bukankah di balik Pak, tidak ada kawan yang sejati dan tidak ada lawan yang abadi, tidak begitu? Karena begini, kalau dalam kehidupan politik menganggap ada lawan, kita selalu akan ada negatif thinking. Oh iya. Tapi kalau sudah mengatakan bahwa semuanya adalah kawan, maka kita selalu optimisme bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ikhtiarkan, insya Allah akan terwujud. Itu yang membuat Itulah Bapak. yang namanya sekarang anak muda positive thinking. Oh. Ya. Itukah karakter Bapak ketika di demo justru Bapak mendatangi demonstran? Oh, iya, saya punya karakter seperti itu karena yang mendemo itu bukan siapa-siapa, anak saya. Masya Allah. Itu tidak mungkin anak saya mau menjerumuskan saya. Saya sendiri pernah demo nggak marah Pak Wakil? Ya, saya tidak. Oh Masya Allah. Karena begini, demo itu adalah penyampaian aspirasi. Boleh jadi memang ada yang kita lakukan benar apa yang disampaikan oleh adik-adik. Masya Allah. Tapi kalau benar kita terima, tidak boleh marah. Oh, kalau ternyata fitnah saja, karena Kalau disuruh orang kita demo. tidak boleh marah karena memang itu tidak benar. Oh. Benar saja tidak boleh marah, apalagi kalau tidak benar. Bukan ke Pak Wakil dari, kalau dengar ini kayak alumni pondok pesantren. Ya, Kenapa membuatnya ini nada agama semua? Saya memang bukan alumni pondok pesantren, tapi saya bergaul dengan pengelola-pengelola pesantren. Ilmunya saya pakai. Ilmu jadi dipakai, Ilmunya walaupun tidak berada di pondok pesantren. Ya. Dan keluarga-keluarga saya mungkin 99% alumni pesantren. Pak Wakil, kalau sekiranya seluruh politisi nanti yang ada di DPRD provinsi dan rakyat mendukung menjadi, dari sekarang mendukung menjadi calon bupati, kenapa nggak siap saja bersamaan kampanye DPR, bersamaan kampanye? Jadi begini deh,
sekarang ini pemilihan legislatif uji coba kekuatan kita. Oh, Tidak boleh orang percaya 100% dari hasil survei. kenapa? Kalau saya mau percaya hasil survei, tidak usah saya maju calon legislatif. Ya, betul. Karena saya mau, survei itu ada benarnya. Tapi kalau perolehan suara nanti memang besar, itu tidak bisa dibantah, kan itu fakta. Makanya saya lebih memilih itu bahwa pemilihan legislatif ini investasi untuk bisa lebih jauh ke depan melakukan pengabdian. Kalau begitu saya sedikit bertanya nasional. Kalau mendengar ucapan-ucapan Pak Wakil ini pendukung Anies Baswedan ini, Saya belum bisa memutuskan siapa dukungan, tapi karena hatinya saya Anies. terikat dengan terikat dengan perintah partai nantinya. Oh gitu. Nah, jadi oleh karena itu saya tidak mau bicara prematur. Apapun yang diamanahkan nanti oleh partai dan yang diinginkan oleh rakyat, kami akan jalan itu. Kenapa saya tanya begitu? Karena surveinya Anies Rashid Baswedan mulai dari calon DKI selalu yang terjauh terendah, tapi begitu di masyarakat dia yang tertinggi, terbukti kemana Anies berada, begitu juga Pak Wakil. Kemana Pak Wakil berada, selalu banyak masyarakat terbuka. Jadi begini, survei itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan, tapi bukan satu-satunya. Karena dalam teori politik tidak selalu hasil survei itu sama dengan kenyataan di masyarakat. Tidak selalu. Pak Wakil, selama Anda menjabat kembali ke DPRD, menjabat DPRD, kenapa mudah dikendalikan? Sekarang saya tidak mengatakan tidak mudah terkendali, tapi tidak satu kesatuan. Boleh dong dibuka. Apa Jadi pengalaman saya begini, tapi tidak bermaksud mengkritisi apa yang ada sekarang. Ya. Maksud saya cuma satu begini, jabatan ketua DPRD itu adalah jabatan yang dituakan. Sebagai jabatan yang dituakan, dia harus menjadi contoh dan teladan bagi anggota yang DPR yang lain. Kemudian yang kedua, hidup di DPRD itu ibarat hidup di taman bunga. Oh, taman bunga. Taman bunga artinya di situ banyak warna. Ya. Sebuah taman bunga tidak akan indah kalau tidak banyak warna. Tapi bagaimana menyatukan satu warna itu untuk mencapai tujuan mensejahterakan rakyat. Kemudian yang paling penting di DPRD itu tidak boleh ada dusta di antara kita. Oh iya. Kalau itu yang terbangun, kita akan solid. Tidak boleh. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Pasti semua anggota DPRD percaya kepada kita. Itu yang kami jalankan dulu. Dan boleh ditanya anggota DPRD yang pernah bersama-sama dengan saya. Selama 5 periode. Nah, Bapak Wakil Bupati, kira-kira kalau Bapak Wakil ini nanti insya Allah diamanahkan oleh Allah, sekali lagi diamanahkan juga eksekutif, jalanannya banyak rusak. Saya minta yang mana prioritas? Apa jalan kabupaten atau jalan provinsi dan perjuangkan? Jadi begini, kalau saya terpilih menjadi anggota DPRD provinsi, tentu perjuangan saya DPRD adalah, dan Bupati, saya tanya DPRD dan Bupati, sekalian kan waktunya berdekatan. Ya, jadi begini, saya bicara dulu DPR. Oh, iya, DPR. Kalau saya terpilih menjadi anggota DPRD, tentu perjuangan saya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD provinsi. Tentu saya banyak akan membantu Bone untuk memperbaiki jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Jadi jalan ke Kopi nanti nggak lagi kayak Gelombang. Tidak lagi, insya Allah. Kemudian yang kedua, jalan-jalan daerah yang tidak bisa diintervensi langsung oleh pemerintah provinsi, kita akan gelontorkan namanya bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu adalah diserahkan kepada bantuan hibah keuangan, diserahkan kepada kabupaten. Yang mana kamu kerjakan terserah. Itulah yang kami lakukan. Jadi dua-duanya nanti akan ketemu. Kalau tiba-tiba ditakdirkan menjadi ketua DPRD di provinsi, masih berani nggak meninggalkan ketua DPRD untuk menjadi bupati di Bone? Saya tergantung apa yang menjadi keinginan rakyat Bone. Karena saya memang tidak mencari jabatan seperti itu. Saya hanya ingin bagaimana Bone ini ke depan bisa lebih baik. Kenapa Pak Wakil lebih menyerahkan masyarakat Bone secara luas, bukan karena kepentingan istri dan anak? Jadi begini, saya ini kan saya ada keluargaku di Bontang jadi wali kota. Saya biasa bergurau begini, bahwa yang diberikan oleh nenek kita dulu itu, istilah bahasa Bugisnya, ya pakai ku ya, tidak boleh tinggalkan Bone. Kalau pakai wali kota Bontang harus lewat laut dulu baru bisa jadi wali kota. Kalau di Bone? Kalau dia di Bontang tidak ada dia dapat. Tapi saya pakai tidak boleh melewati laut. Oh, tidak boleh melewati laut.
Masya Allah. Apa maknanya dong lebih dalam? Maknanya itu artinya cocok metoni ya di Bone. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Kalau begitu tidak usah lagi legislatif. Dibunuh saja. Tidak. Jadi saya katakan tadi tidak boleh mengukur diri kalau hanya diam. Nanti partai politik apa buktinya dia punya dukungan banyak? Bagaimana cara membuktikan itu? Harus ikut dalam kompetisi pemilihan legislatif. Targetnya berapa lama jalanan mulus yang dikope kalau setelah terpilih? Kan sekarang ini Pak Gubernur sudah ada impres sekarang sementara kita usulkan untuk Pak Jokowi, mudah-mudahan ini dituntaskan kurang lebih 30 miliar itu. Kalau itu tuntas, ada masalah selesai. Oh iya. Jangankan tahun 2024, tahun 2023 bisa saja selesai. Karena kita sudah diusulkan impres, mendapatkan bantuan impres seperti yang terjadi di Sumatera, di tempat-tempat lain. Pak Wakil, saya mau ke eksekutifnya karena rakyat Bone banyak menyorakan di mana-mana nama Haji Ambo Dalle disebut. Kalau diamanahkan menjadi Bupati Bone, tidak akan mementingkan proyek nanti keluarga semua yang menang? Saya begini, saya tergantung rakyat menilai saya, kan saya 10 tahun. Mungkin belum ada juga masyarakat Bone yang mengatakan Pak Wakil itu urus proyek. Oh, belum ada yang ngomong. Ya mungkin tanyalah mereka, tidak boleh saya mengatakan diri saya bersih. Kalau dibalik Pak Wakil ada yang bilang kan belum jadi bupati. Ya boleh saja berpendapat seperti itu, tapi biasanya mengukur orang itu lihat track recordnya, apa yang selama ini dilakukan. Begitu juga berkaitan jabatan, saya tidak pernah ngotot harus jabatan ini saya urus. Toh? Apalagi terlibat katanya orang ada yang berkembang sekarang itu jual beli jabatan, saya tidak ada di situ. Saya berani mengatakan seperti itu. Jadi yakin kemarin menjadi pendamping Andi Basopasar tidak membayar miliaran? Nah ada, saya tidak ada. Kalau itu yakin dan bisa dikomprotir sama Pak Baso. Tidak ada. Termasuk bayar ke partai politik? Tidak ada itu. Sinyal-sinyal bilang ada dibayar 2 miliar. Tidak ada itu. Kalau itu hanya ya, tapi yang namanya politik, kalau sudah begitu bukan politik. Apa rahasianya Pak Wakil dulu melawan kotak kosong? Banyak orang menang kotak kosong, tapi Pak Wakil tetap memenangkan pertaruhan. Jadi begini, ide melawan kotak kosong itu sebenarnya dulu banyak diskenariokan oleh Pak Baso. Artinya secara logika melawan kotak kosong itu kan tentu lebih mudah daripada melawan orang. Tapi dalam kondisi realnya ada calon wali kota maupun yang lain-lainnya itu jangan kita sebut, dikalah oleh kotak kosong. Jadi teori itu mengatakan lebih mudah melawan kotak kosong daripada orang, tidak 100% benar. Dan ini memang itulah dinamika dari yang namanya demokrasi. Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Jakarta. Barusan saja wawancara eksklusif dengan Bapak Wakil Bupati Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah Wakil Bupati 2 periode. Dan juga sekali lagi beliau jargon dedengkotnya legislatif Bone. Bayangkan 5 periode dikali 5 tahun 25 tahun. Jadi berapa umur beliau? 25 tambah 10 35 tahun di legislatif eksekutif. Dan sebentar lagi menuju legislatif itu sarana antara, karena target rakyat bukan target beliau adalah menjadi Bone 1. Saudara pemirsa, kita doakan beliau betul-betul memimpin, karena beliau apa yang disampaikan menjadi komitmen, karena beliau mengikuti sebagaimana dalam hubungan politiknya adalah mawaddah warahmah, hubungan baik suami istri. Banyak politisi hanya komitmen sesaat di awal, tapi begitu perjalanannya begitu retak, dan begitu mau masuk periode berikutnya mereka berkompetisi, jadi tidak memperlihatkan mawaddah warahmahnya. Tapi Bapak Dr. Andes Haji Ambo Dalle MS ini benar-benar memperlihatkan dan komitmen yang paling mencengangkan saudara, dimanapun mereka berada, biar di tengah jalan berani tanda tangan di atas punggungnya orang, berani mendekati orang di pasar, dan berani menyapa dan menurunkan kacanya. Itu yang jarang dilakukan oleh orang. Jadi saudara pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Bone Provinsi Sulawesi Selatan, jangan lupa nama Dr. Andes Haji Ambo Dalle. Beliau adalah pemimpin yang baik, pemimpin merakyat, pemimpin sejati, dan komitmen Bandara Arupalaka menjadi prioriti agar nanti Boeing bisa mendarat, jamaah haji umroh, kalau perlu jangan lewat Makassar, langsung pesawat yang langsung ke Madinah atau di Jeddah bisa mendarat dan take off and landing di Bandara Arupalaka. Dan ini kita doakan juga kepada almarhum sejarah kita, raja kita Arupalaka, karena beliaulah yang membesarkan Bone. Banyaknya raja di Bone tapi hanya beliau terkenal.
banyaknya raja di Sulawesi Selatan, tapi hanya Sultan Hasanuddin yang terkenal. Begitu yang lain, saudara. Begitu juga nanti, mudah-mudahan beliau juga mewarisi banyak Bupati Bone. Mudah-mudahan Haji Ambok Dalil nanti yang punya kenang dan kenangan buat rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Demikianlah wawancara khusus saya dengan Bapak Dr. Andes Haji Ambok Dalil MSI. Beliau adalah calon pemimpin dan pemimpin masa depan harapan Bone. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya hanya tidak mendoakan untuk diri saya, tapi saya doakan juga selamat. Barakallah. Itulah bukti kebersamaan. Selamat. Itulah bukti persatuan kita. Selamat jadi Bupati dan DPRD. Insya Allah. Amin. Kita doakan. Barakallah.